Ini momen yang tepat buat kita ngobrol bagian kedua. Buat kawan-kawan yang bingung, hah? Bagian kedua? Jangan lupa untuk nonton bagian pertamanya ya. Bisa lihat aja langsung video sebelum konten yang ini. Itu saya membahas bagian pertama mengenai kenapa saya mengurangi kadar bola-bolaannya ya, karena satu dan lain hal. Silakan ditonton buat yang belum nonton bagian pertamanya. Dan sekarang saatnya yang tepat untuk membahas bagian kedua. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan bersama-sama menonton final timnas Garuda melawan negara lain. Yang pasti melawan Thailand ya. Yang pasti di final kali ini kita berharap yang terbaik tentunya untuk timnas Garuda kita. Tapi ada banyak obrolan yang mau saya bahas. Saking banyaknya terpaksa saya pakai handphone untuk bikin draftnya. Jadi yang pertama adalah ini timnas Indonesia. Timnas Garuda ini adalah timnas Indonesia, bukan timnas milik salah satu kota, bukan timnas milik salah satu kelompok, bukan juga timnas yang karena sering diadakannya misalnya di salah satu kota, jadi kelompok supporter di kota bersangkutan menganggap atau mengklaim hanya boleh mereka yang menguasai stadion tersebut atau lain-lain. Enggak, jangan punya pemikiran seperti itu. Ini kita satu bangsa, satu negara, ya Indonesia, kita bersama mendukung. Jadi stop sweeping-sweepingan, stop kayak penyerangan atau pengrusakan dan lain sebagainya ya, penculikan atau apapun namanya ya, penganiayaan. Mengenai masalah kesukaan atau tidak terhadap timnas Garuda, itu adalah hak. Itu bukan kewajiban. Serius, beneran. Jadi maksudnya dalam artian kayak gini. Nggak semuanya orang suka sepak bola. Jadi biarin aja. Nggak semuanya orang suka timnas Garuda. Nggak apa-apa. Itu semua hak. Itu bukan kewajiban. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Tapi yang pasti kita bahas dulu dari sisi supporternya ini mengenai timnas Garuda. Jadi kayak sampai ada yang saking nggak sukanya di Twitter juga saya lihat banyak yang mengkait-kaitkan dengan misalkan dengan kondisi di Liverpool atau di Barcelona dengan ada yang bilang we're not English, we are Scouse segala macam. Nah, saya pernah membuat tulisan seperti itu di tahun 2018 kalau nggak salah. Tapi ternyata banyak yang kegocek, banyak yang ketipu, banyak dalam tanda kutip ya, banyak yang ketipu, banyak yang nggak paham, terutama buat maaf ya, terutama untuk para haters saya yang kalian nggak kenal saya, tapi kalian benci saya. Hanya karena apa? Hanya karena kita berbeda dukungan tim lokal. Kalian sama sekali nggak kenal saya, ya kan? Tapi kalian benci banget ke saya hanya karena kita berbeda dukungan di tim lokal. Akhirnya semua tulisan saya dianggap dan semua edukasi dari saya yang padahal ini umum, ini bersifat umum. Semua konten saya, semua tulisan saya itu bersifat umum. Tapi jadinya selalu pasti dianggapnya negatif dan segala macam. Ya kan, saya dibilang kelihatan banget bodohnya segala macam bla bla bla. Jadi saya membahas sedikit mengenai we are not English, we are Scouse. Benar bahwa kondisinya berbeda. Kita nggak bisa nyamain antara di Indonesia dengan di Inggris. Kenapa orang-orang kenapa Liverpoolian ya yang atau alias warga kota Liverpool ya, Liverpoolian itu artinya bukan pendukung LFC, bukan, tapi warga kota Liverpool dan atau Scouser ya, orang asli di sana gitu, orang asli di area Liverpool dan sekitarnya ya, bisa dibilang Merseyside tapi sebenarnya nggak Merseyside banget juga sih. Ya Liverpool dan sekitarnya lah ya. Itu kenapa mereka cenderung sakit hati dan males untuk nonton atau untuk mendukung timnas Inggris. Karena ya memang dari sejarahnya mereka itu secara politik, secara ekonomi, secara
sosial itu mereka memang ditekan oleh pemerintah Inggris dan oleh masyarakat Inggris pada umumnya. Jadi ya wajar aja kalau mereka benci, karena mereka memang tertekan secara sosial, tertekan secara ekonomi, tertekan secara politik selama berpuluh-puluh tahun. Memang tidak bisa disamakan kondisinya dengan misalnya ada kawan-kawan yang nggak mau mendukung timnas Garuda misalnya, memang nggak bisa disamain dengan istilah si we're not English, we are Scouse gitu, nggak bisa. Tapi dengan adanya kebencian dan atau dengan adanya intimidasi atau dengan adanya diskriminasi terhadap salah satu kelompok atau kelompok tertentu yang dilakukan oleh kelompok lainnya, bukan nggak mungkin gitu nanti ke depannya ini makin lama makin besar, makin lama makin besar, dan bisa bikin gap yang makin parah sehingga akhirnya malah jadi yang harusnya kita bersama-sama mendukung timnas Garuda malah jadi semakin males si satu atau dua atau tiga orang atau kelompok, ada satu dua kelompok yang nantinya akan males gitu, atau daerah. Bukan nggak mungkin, sangat mungkin. Makanya sekali lagi saya tekankan, ini timnas Garuda ini punya Indonesia, punya kita semua. Jadi janganlah mengklaim bahwa lu nggak boleh, cuma gue yang boleh, kamu nggak boleh, hanya saya yang boleh dan kawan-kawan. Janganlah, jangan seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga ini Indonesia gitu. Bagaimanapun juga kita semua sama-sama orang Indonesia. Kita semua punya hak yang sama. Oke? Yang berikutnya yang tadi saya mau bahas adalah tidak semuanya orang suka sepak bola. Menyukai atau senang nonton sepak bola itu adalah hak, bukan kewajiban. Jadi jangan salah. Banyak anak-anak remaja yang saya tahu banget, banyak anak-anak remaja yang maaf ya, fanatiknya dilebih-lebihin sehingga bilang bahwa mencintai tim sepak bola lokal adalah kewajiban segala macam. Enggak. Bahkan nonton sepak bola juga bukan kewajiban. Itu hak, itu ya silakan kalau misalnya mau. Ada banyak hal di luar sana, di luar sepak bola yang bisa kalian lakukan tanpa harus kenal sepak bola. Bisa dibilang kayak gitulah kasarnya. Contoh misalnya, kalau misalnya kalian adalah orang yang menekuni misalnya musik, 100% musik tanpa bola-bolaan, ada. Atau misalkan dia menyukai matematika sampai terus kemudian dia jadi juara olimpiade matematika, misalkan juara dunia, ada. Dia bawa nama besar Indonesia. Atau mungkin ada yang kalian tahu nggak bahwa Indonesia juga sering juara paduan suara choir ya, di dunia kita nggak tahu, dan mereka membawa nama Indonesia gitu, membawa merah putih, membawa nama besar Indonesia dengan bangga. Tapi nggak ada gitu gambar-gembornya di sini ya kan, nggak ada gitu yang sampai heboh, wah paduan suara Indonesia juara. Atau matematika masih mending suka ada beritanya, atau kayak catur gitu masih ada suka ada beritanya. Badminton, jelas badminton heboh banget karena olahraga yang paling berprestasi ya kan. Tapi kalau untuk hal-hal yang kecil gitu, ada berapa banyak orang Indonesia, bangsa Indonesia yang menjadi profesor dan membanggakan nama Indonesia, nggak ke expose ya kan, hanya karena sepak bola memang menjadi salah satu hal yang masif, fansnya banyak, akhirnya jadi dianggap sebagai hal yang wah banget, sehingga akhirnya muncullah fanatisme di situ. Ketika muncul fanatisme, akhirnya remaja-remaja yang maaf ya ingin eksis, remaja-remaja yang ingin tampil, remaja-remaja yang ingin merasa paling hebat, paling segalanya, menganggap bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Dan ketika ada orang yang ya sebenarnya ingin normal-normal aja gitu ya, itu bisa dibilang A atau B, atau ya bisa dibilang oleh mereka, oh lu nggak oke atau segala macam, atau padahal nggak. Sepak bola itu hak, bukan kewajiban. Menonton sepak bola ya maksudnya.
Jadi nggak semua orang suka sepak bola, menyukai atau menonton sepak bola itu adalah hak. Tapi, nah ini, tapi tidak perlu juga merendahkan mereka yang cinta ke sepak bola. Nah ini juga sebaliknya sama. Buat orang-orang yang nggak suka sepak bola, juga nggak perlu merendahkan kita-kita yang suka banget sepak bola. Atau nih ya, atau kan sekarang suka banyak pengamat-pengamat yang merasa bahwa oh gue pengamat terkenal nih segala macam, terus merasa bahwa gue paling punya hak untuk mengkritisi seseorang just because gue pengamat gitu, terus wah nyerang dengan berbagai macam tulisan panjang segala macam, terlalu mengkritisi para pecinta sepak bola. Ya maksudnya nggak perlu sampai segitunya juga gitu, maksudnya ya gimana ya, maksudnya nggak perlu juga lah merendahkan kita yang suka banget sepak bola seperti itu ya. Jadi yang saya tulis di sini adalah di satu sisi nggak perlu ada kewajiban yang mutlak ya, atau sampai masif gitu, sampai raksasa dalam mencintai sesuatu. Namun di lain sisi nggak perlu juga terlalu ingin automatically serba mengkritisi mereka yang cinta mati dalam menyukai sesuatu ya, seperti itu. Jadi saling menghargailah, mari kita saling menghargai. Jadi istilah saling bebasinnya gitu kan, dulu banyak nih yang suka ngomong udah saling bebasin aja, saling bebasin ya. Itu kita evolusi ya, istilah saling membebaskan itu bukan salah, tapi maksudnya kita buat evolusi sekarang menjadi saling menghargai. Jadi bukan lagi sekadar saling membebaskan, melainkan menjadi saling menghargai. Karena kenapa? Karena kalau saling membebaskan itu nantinya jadi kebablasan. Kebablasan menjadinya bisa terserah gua, ya kan? Terserah saya, siapa kamu segala macam, atau kalau enggak bahkan sampai ke hal-hal yang melakukan tindakan kriminal, bisa nantinya ya biarin aja, terserah saya, bebasin gitu, kayak gitu. Kalau menggunakan saling membebaskan. Makanya kita evolusikan jadi saling menghargai. Yang ketiga, ini masih mengenai timnas Indonesia ya, karena menjelang final. Ini adalah awal kebangkitan. Dan semoga kali ini benar. Karena selalu bilangnya kan kayak gitu deh. Selalu bilangnya ini awal kebangkitan. Tapi yang terjadi adalah selalu gagal. Timnas Garuda selalu gagal. Nah, karena ini adalah awal kebangkitan, semoga jadi ya. Mari kita syukuri, kita puji timnya secukupnya ya. Dan kita semangati, ini yang lebih penting, kita semangati dengan properly lah istilahnya. Jadi dengan kadar yang cukup. Kenapa? Karena ini belum masuk final. Jangan sampai nanti terlalu berlebihan, diagung-agungkan secara berlebihan. Ingat ya, yang saya ada obrolan juga di Instagram, ya kan? Udah saya tekankan bahwa jangan sampai diagung-agungkan berlebihan. Bukan nggak boleh dipuji, bukan nggak boleh disemangati, harus disemangati, harus dipuji atas kerja keras, atas segala macam yang udah dilakukan mati-matian, tentu saja harus, ya kan? Kita apresiasi. Tapi ini belum selesai, karena ada tujuannya final, dan sesudah final bahkan nanti kita akan ke Piala Asia. Sesudah Piala Asia, siapa sih yang nggak mau Indonesia masuk Piala Dunia? Jadi ini step by step, jadi pelan-pelan lah. Kita semangati terus, kita kasih semangat, dan bukan kita agung-agungkan secara berlebihan, sampai terus kemudian misalnya mereka hidungnya terlalu naik, sampai lupa daratan, sampai terlalu jadi seleb, akhirnya jadi main sepak bolanya nggak bener. Kan daripada kayak gitu, mendingan mereka tetap fokus gitu. Jadi jangan dulu waktu-waktunya itu dihabiskan dengan kayak yang dulu-dulu gitu ya, misalkan digiring ke sana ke sini, makan siang di mana, makan pagi di mana, terus syuting iklan, terus ada kepentingan politik apa atau segala macem.
ya kan, dibawa-bawa untuk industri bisnis dan lain-lain, padahal final juga belum. Ya tapi untungnya yang kali ini kayaknya enggak ya. Semoga aja nanti kalau misalnya ini kita amin ya, kalau misalnya sampai juara timnas Garuda ini terus bisa di maintain dengan baik sehingga nanti bisa berkiprah lebih bagus di Piala Asia, dan apalagi kalau bisa sampai tembus ke Piala Dunia one day. Amin ya. Juga yang terakhir ya, ini singkat aja. Ini sepak bola ini kan saya juga ngebahas sedikit mengenai bahwa sepak bola ini kan juga identik dengan judi, bandar segala macam. Ya itu nggak bisa dielakkan lah ya, bahwa memang banyak banget perputaran uangnya ya di sepak bola ini. Jadi hal apapun bisa terjadi. Saya cuma bisa bilang bahwa semoga tidak ada hal buruk yang menimpa timnas Garuda dan bisa finalnya berlangsung dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang sangat baik juga untuk Indonesia. Dan sekali lagi saya ucapkan semoga timnas Garuda kita bisa juara. Kalau misalnya kawan-kawan atau saya ada yang ngomong kami mendukung Thailand atau kami mendukung Myanmar atau apa, itu namanya bercanda, jangan dibawa serius. Oke, bagaimanapun juga kita ingin yang terbaik. Oke, kalau misalnya ada yang, sekali lagi saya bilang ya, seperti yang di awal tadi saya bilang, kalau misalnya ada yang nggak suka timnas juga nggak suka nonton sepak bola, ya udah nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau misalnya ada yang cinta mati ke timnas, ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi jangan lupa nonton finalnya, doa kita penting, dukungan kita penting, dan semoga timnas Garuda juara.